Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me close to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Spirit and in truth. Spirit and in truth.
Keluaran 33 ayat 13. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Kalau kita bisa memahami akan rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita atau dalam hidup keluarga kita, maka ketika kita menjalani prosesnya, kita tidak akan banyak protes. Kita tidak akan marah, kita tidak akan frustasi. Karena kita sadar rencana Tuhan melibatkan yang namanya proses waktu. Rencana Tuhan melibatkan yang namanya persiapan. Dan ketika kita menjalani persiapan dari rencana Tuhan yang besar, kita sadar bahwa persiapannya harus benar-benar matang. Kalau seseorang menginginkan tinggal dalam rumah yang besar, yang indah, maka dia harus sadar bahwa untuk membangun rumah yang besar dan indah, di bawahnya harus dibangun fondasi yang kuat, dan fondasi dibangun cukup lama. Karena tergantung apa yang akan dibangun di atasnya, maka fondasi itu menyesuaikan kekuatannya. Dan fondasi satu demi satu bagian akan terkait atau akan dikaitkan, sehingga menjadi satu kekuatan besar untuk apapun yang di atasnya itu dibangun. Kalau seseorang mengerti rencana Tuhan di dalam hidupnya, kemudian dia rela, dia sadar, dia mau dibentuk oleh Tuhan, maka apapun proses yang dijalani, dia akan jalani tanpa bersungut-sungut, tanpa khawatir, tanpa ketakutan. Karena dia tahu dia berjalan bersama dengan Tuhan yang besar. Kalau seseorang berpikir bahwa segala sesuatu yang akan terjadi janji Tuhan berlangsung dengan singkat, dengan instan, dengan langsung jadi, maka saudara belum mengerti yang namanya proses membangun impian. Proses membangun impian membutuhkan persiapan yang cukup lama, fondasi yang cukup lama. Bangsa Israel yang dibawa Musa keluar dari tanah Mesir, belum semua memahami akan maksud Tuhan mereka dibawa keluar dari tanah Mesir. Mereka hanya berpikir parsial. Mereka hanya berpikir bagian demi bagian. Dan karena mereka tidak cukup memahami, tidak cukup mengenal Tuhan yang membebaskan mereka, sehingga cara pandang mereka tidak bisa melihat cara pandang yang besar. Mereka hanya bisa melihat cara pandang yang pendek. Padahal kalau mereka tahu bahwa Tuhan yang besar memiliki rencana yang besar buat bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan di tanah Mesir, dibawa ke Kanaan dengan janji yang besar, kota-kota berkubu yang mereka tidak bangun tapi mereka akan mendiaminya, kebun anggur, kebun buah-buahan, binatang peliharaan yang mereka tidak mulai dari nol, mereka akan dapatkan. Itu rencana besar dalam hidup orang Israel dari Tuhan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa untuk memelihara suatu berkat yang besar dibutuhkan iman yang besar, manusia rohani yang kuat, mental yang kuat, hati yang bertanggung jawab, kerendahan hati yang menganggap bahwa semua adalah dari Tuhan. Karena kalau berkat besar yang mereka akan dapat di Kanaan, mereka dapatkan dengan begitu mudah, mereka tidak akan bisa memelihara dan mengembangkannya. Karena mereka tidak tahu bahwa berkat besar ini harus juga dikelola oleh manusia rohani yang besar yang bertanggung jawab, oleh mental yang besar yang bertanggung jawab. Karena mereka bukan saja diberkati untuk diri mereka sendiri. Kalau mereka memahami akan rencana Tuhan, janji Tuhan dalam hidup Abraham,
maka mereka akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Bagaimana menjadi berkat buat bangsa-bangsa kalau mereka tidak dibangun akan manusia rohnya, tidak dibangun akan mental yang kuat menghadapi kesulitan, menghadapi tekanan. Mereka kalau tidak diajari untuk bertanggung jawab, mereka tidak diajari untuk mengelola dengan baik, mereka tidak bisa menjadi bangsa yang memberkati orang lain. Karena orang-orang egois, orang-orang yang berpikir untuk kepentingannya sendiri, sulit untuk dipakai Tuhan memberkati orang lain. Dan kalau orang Israel tahu bahwa perjalanan dari Mesir ke Kanaan melewati padang gurun, melewati kesulitan, melewati begitu banyak rintangan, kalau mereka tahu bahwa itu adalah bagian dari pelatihan Tuhan membangun manusia roh mereka, membangun mental mereka, membangun keberanian mereka, membangun akan rasa tanggung jawab sebagai bangsa pilihan Tuhan, maka berbeda, saudara. Berarti kan sebenarnya perjalanan orang Israel ke tanah Kanaan hanya bisa dicapai dalam waktu 2 maksimal 4 minggu. Dan perhatikan, Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Tuhan. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Sudah perhatikan, Tuhan tahu bahwa mental budak berbeda dengan mental orang merdeka. Tuhan tahu bahwa mereka terbiasa terima enak walaupun dalam perbudakan, akan berbeda apabila mereka harus berjuang. Tuhan tahu bahwa untuk menerima berkat yang besar di tanah Kanaan, bangsa ini perlu dibangun rohnya, perlu mengenal Tuhan secara utuh, lebih lengkap. Juga perlu dibangun konsep pikir dan mentalnya menghadapi kesulitan. Dikatakan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Kapan peperangan itu? Tuhan tahu bahwa memasuki tanah Kanaan harus perang. Kita bisa pelajari proses penaklukan Kanaan dalam kitab Yosua. Di sana peperangan demi peperangan. Dan kita tahu Yosua sebagai hamba Musa yang dipilih Tuhan untuk memimpin umat Israel menaklukkan Kanaan. Tuhan mendampingi Yosua. Saudara perhatikan, Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi di depan. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan di depan. Dan kalau itu berhubungan dengan kita, saya dan saudara, untuk terima akan janji yang besar, Dia akan bangun manusia roh kita, Dia bangun mental kita, Dia bangun tanggung jawab kita, Dia bangun integritas kita. Supaya kalau ada peperangan, jangan kemudian lari kembali kepada perbudakan. Jangan kemudian mudah putus asa. Ayat yang ke-18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kalimat yang buat saya agak aneh. Mereka adalah budak. Mereka terbiasa bekerja. Mereka bukan tentara atau prajurit yang siap berperang. Tetapi dengan pembelaan Tuhan atas mereka, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang membela mereka, maka ada semangat besar, ada keyakinan besar bahwa aku bersama dengan Tuhan yang besar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan seperti siap berperang. Itu penampilan, itu tekadnya, tapi di dalamnya perlu dibangun. Tetapi di dalamnya perlu dilatih. Dari mental budak ke mental orang merdeka. Dari mental menerima menjadi mental yang menghasilkan.
dari mental bertahan menjadi mental menyerang, karena mereka harus siap memerangi bangsa-bangsa di Kanaan. Kalau kita bisa mengerti akan rencana Tuhan yang besar dan mau mengerti akan prosesnya, maka itu hal yang sangat menyenangkan. Kita tahu bahwa kita menerima janji yang besar dan Tuhan akan memberikan kepada kita. Yang menarik adalah Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. 22. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari di depan bangsa itu. Alkitab mengatakan Tuhan berjalan di depan mereka. Selain bangsa Israel dipersiapkan, dibangun manusia rohnya, dibangun mentalnya, dibangun tanggung jawabnya, dibangun integritasnya, Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberikan tiang api dan tiang awan di depan bangsa itu, di tengah-tengah bangsa itu, sehingga mereka tahu Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan perlu menunjukkan akan hadiratnya di tengah-tengah mereka. Mengapa? Karena Tuhan tahu yang di depan mereka kesulitan demi kesulitan, yang di depan mereka halangan demi halangan, yang di depan mereka akan menghadapi keegoisan mereka dan keserakahan mereka. Karena itu Tuhan nyatakan akan hadiratnya, penyertaannya dalam hidup bangsa itu. Ketika menghadapi akan keegoisan diri dan keserakahan, maka Tuhan menyertai mereka, akan mengajar mereka, menyiapkan mental mereka, menyiapkan keberanian mereka, menyiapkan konsep pikir mereka, menyiapkan manusia roh mereka untuk menjadi bangsa pilihan yang memasuki tanah Kanaan dan kemudian memerangi akan bangsa-bangsa yang menduduki Kanaan. Saudara perhatikan, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kita dibawa Tuhan pada suatu titik, pada satu rencana yang besar. Dia persiapkan kita, Dia latih kita, dan Dia tunjukkan bahwa Dia menyertai kita. Dia menyertai kita supaya apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, Dia bisa mengajar kita dan menunjukkan akan langkah demi langkah, menunjukkan kasih demi kasih, menunjukkan pengajaran demi pengajaran yang membuat kita berhasil menggenapkan akan rencananya yang indah dalam hidup kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan.